Nah, untuk doa belajar tidak harus seperti yang dulu. Kalau memang doa belajarnya kalian lupa karena lama tidak pernah ke sekolah, tidak masalah. Kita berdoa pakai kata-kata yang seperti biasa aja, yang kalian gampang. Misalnya contoh, teman-teman, marilah kita berdoa sebelum memulai pelajaran agar pelajaran yang kita dapatkan dapat berjalan lancar, gitu aja sudah berdoa. Kita berdoa bersama. Bisa tuh deh. Oke, Ya, semuanya ikuti today. ya semua teman-teman, mari kita berdoa supaya pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar dan semoga jadi dapat ilmu. Berdoa. Mulai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya today. Nah, berdoa sudah. Biasanya kalau di sekolah kita kan menyanyikan apa lagu Indonesia Raya, Mas BPK dan semuanya. Tapi untuk di Vkom ini Ibu tidak menyuruh kalian nyanyi Indonesia Raya, nanti menghabiskan waktu yang banyak. Ibu cuman ingin tahu apakah kalian masih hafal Pancasila? Apa? Iya. Apa? Bagus. Coba sila pertama bunyinya bagaimana? Nah, di HP kalian atau pakai laptop atau pakai HP? HP, Bu. Ada nggak seperti bentuknya seperti pesan-pesan di situ seperti SMS itu? Ada. Ada. Coba di sana. Ada di situ. Mana? Ada. Coba Dalam panggilan. coba Ibu chat ya. Nah, misalnya saya hafal sila pertama sampai 5 gitu. Silahkan ketikkan di sana. Sila 1 sampai 5. Ada yang masuk? Tes. Nah, tuh deh tes dia. Ada kelihatan? Oke, di sini Mirah raise hand. Mirah ada yang ditanyakan, Mirah? Ini. Nanti kalau kalian mau raise hand, berarti kalian bisa bertanya. Susah yang tidak bisa ketemu tombol chatnya. Nah, di sini sudah banyak. Ada Tude, ada Dek Bibi, ada Trisha. Nah, sekarang kalau sudah ketemu tombol chatnya, kalian mau menyampaikan sila yang keberapa? Silahkan diketik di sana. Sila pertama, sila kedua, sampai kelima. Silahkan dipilih yang mana mau disampaikan nanti. Sila, misalnya kalian mau pilih sila 1, ketik aja angka 1, kirim gitu. Dek Bibi sudah keren dia loh, sudah pakai background di belakangnya. Bisa ganti loh. Woi, Dek Bibi sudah keren pakai background. Itu Dek Bibi masuknya pakai laptop apa pakai HP, Debi? HP. Pakai HP. Nah, anak-anak kelas 6 kan jangan cuma bisa canggih di game, Ibu harapkan anak-anak bisa canggih di pembelajaran juga. Banyak yang perlu dipelajari, banyak aplikasi-aplikasi yang bisa dipelajari. Nanti Ibu kasih linknya. Nah, ini Alin sudah jawab ya. 1, ketuhanan yang Maha Esa, gitu dia. Yang lain? Oke, yang lain. Bagus, Alit. Nah, sambil kita belajar tentang Gimit, di Gimit ini banyak yang kita bisa pelajari. Sambil belajar juga menjawab pertanyaan dari Ibu. Oke, di sini Mira raise hand lagi. Mira, ada yang perlu Ibu bantu, Mira? Hidupkan mute-nya, Mira. Dek Wibi tulisnya di sini Persatuan Indonesia. Itu sila keberapa, Dek Wibi? Ketiga. Ketiga, bagus. Di sini Putu Gede Bastiana sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mirah juga Persatuan Indonesia sila ketiga, bagus. Di sini sudah bisa ya. Trisha sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke. Nah, di sini kenapa nggak ada yang nulis sila keempat? Males ngetik, Bu, panjang sekali sila keempatnya.
Mungkin ada yang bisa bilang sila keempat itu bunyinya seperti apa? Bisa ada yang bisa bantu Ibu? Kalau bisa raise hand. Yang bisa silahkan raise hand. Ini background di belakangnya. Nah, Dek Wibi, teman-temannya banyak yang nanya nih, Kengken cara Dek Wibi tuh pasih pindahan ke belakang nah gitu dia. Nah, itu namanya pakai background. Yang lainnya boleh kalau mau coba-coba silahkan nanti dipelajari. Oke, Yudi sila ketiga juga Persatuan Indonesia, Wisma sila ketiga Persatuan Indonesia. Yang sila keempat bagaimana bunyinya? Kerakyatan yang Dipimpin oleh kan ya kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke. Nah, sekarang Ibu mau bagikan video tentang kudeta. Anak-anak tahu nggak kudeta itu apa? enggak Tahu. Bu, kudeta tuh kudet, Bu. Enggak melek informasi, bukan. Kudeta itu berarti dia merebutkan suatu wilayah. Wilayah itu ada satu wilayah yang diperebutkan oleh dua negara gitu. Berarti dia akan terjadi perselisihan. Nah, terjadilah kudeta. Sekarang Ibu mau share video tentang kudeta negara Myanmar. Anak-anak pernah mendengar negara Myanmar? Pernah. Pernah. Mungkin yang sering nonton berita, yang sering buka-buka YouTube, tahu. Nah, di sini Ibu mau Kudeta militer terus memenuhi sudah ruas kelihatan? jalan di kota Myanmar. Di kota Mandalay, mahasiswa, guru, dan pegawai perbankan Sudah mau kelihatan video yang Ibu share, tapi belum Ibu putar? Sudah, Bu. Sudah. Ya, sekarang silahkan dilihat dan didengarkan. Nanti setelah menonton video, biar kalian tidak lewat begitu saja videonya, nanti setelah nonton video, silahkan sikap yang bagaimana yang tidak perlu dicontoh dari video tersebut. Ya, tulis 2 buah sikap yang tidak perlu dicontoh dari video tersebut. Bu, tulisnya di pesan yang tadi apa di buku? Tulisnya di buku Alet. Bawa buku tulis semua? Bawa. Oke, kalau semua sudah bawa buku tulis, buka buku tulisnya. Ini Mira, raise hand lagi tidak sengaja kepencet atau memang ada perlu ditanyakan, Mira? Bu Guru. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Oke, mati share-nya, Mira. Ya, bagus. Sudah, bisa Ibu mulai videonya? Oke, videonya Ibu mulai ya. memprotes atas tewasnya 38 pengunjuk rasa dan tindakan kuda militer Myanmar. Massa membangun barikade di sekitar lokasi mereka untuk menghalangi polisi yang berusaha melakukan penangkapan. Polisi kemudian menjauh dan aksi protes berakhir dengan damai. Protes anti-kudeta juga terjadi di Myanmar pada Kamis waktu setempat. Massa anti-kudeta berkumpul di daerah Sanchuang, Yangon. Meski di tengah kerasnya tekanan pasukan keamanan, massa anti-kudeta terus melancarkan aksi dengan menyerukan penolakan terhadap penggulingan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi oleh militer. Hari Rabu kemarin menjadi hari paling berdarah dalam unjuk rasa menentang kudeta militer di Myanmar sejak protes dilakukan awal Februari lalu.
Hari Mohon Rabu maaf, kemarin masih kedengaran tercatat suara ada videonya? 38 orang tewas. Oke. Sih. Utusan khusus PB untuk Myanmar menyebut dari hasil analisis video, polisi menggunakan peluru tajam saat menembaki pengunjuk rasa. Today it was the bloodiest day since the coup happened on the 1st of February. We had only today, 38 people died. We have now more than over 50 people died since the coup started, and many are wounded. I saw today very disturbing video clips. One was a police beating a volunteer medical crew. They were not armed. Another video clip showed a protester was taken away from police and they shot him from very near, maybe only 1 meter. He didn't resist to his arrest and it seems that he died on the street. Tak hanya masa demonstran yang jadi sasaran aksi kekerasan aparat keamanan Myanmar, seorang jurnalis Associated Press jadi sasaran penangkapan polisi saat menjalankan tugas. Kecaman atas meningkatnya kekerasan di Myanmar juga datang dari regional Asia Tenggara. Sebagai sesama anggota ASEAN, Indonesia meminta Myanmar menghormati nilai-nilai demokrasi. Mengkhawatirkan karena meningkatnya jatuhnya korban warga sipil yang kehilangan nyawa dan mengalami luka-luka. Mengkhawatirkan karena masih terus terjadinya penangkapan terhadap warga sipil. Mengkhawatirkan karena situasi ini dapat mengancam keberlangsungan transisi demokrasi, dan mengkhawatirkan karena jika tidak segera diselesaikan dengan baik, maka akan dapat mengancam perdamaian dan keamanan kawasan. Hingga hari Kamis kemarin, PBB mencatat ada 54 pengunjuk rasa tewas dan lebih dari 1.700 pendemo ditangkap sejak kudeta militer 1 Februari lalu. Meski aparat keamanan di Myanmar bersikap keras, demonstran terus menyuarakan penolakan mereka terhadap kudeta militer. Mereka menuntut militer mengembalikan kekuasaan ke pemerintahan sipil. Nah, oke. Tadi kalian sudah nonton tentang kudeta Myanmar, sikap-sikap yang bagaimana, banyak sikap yang tidak perlu kita contoh tuh. Nah, sekarang silahkan ditulis 2 contoh sikap yang memang menurut kalian tidak sesuai dengan sila pertama dan kedua. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul? Silakan dituliskan 2. Nanti tunjuk untuk menjawab 2 pertanyaan yang kalian sudah tulis. Oke, aku bantu. Oh iya. Boleh ya? Penulis sikap. Nulis sikap. Tuliskan sikap-sikap kan, Bu? Ya, tuliskan sikap-sikap yang tidak perlu dicontoh, 2 saja. Sila pertama dan sila kedua, Bu ya? Iya, sesuai dengan video yang tadi. Dikaitkan dengan sila pertama dan sila kedua. Masing-masing 2 jawaban, Bu? Udah, 1 aja. Satu-satu aja jadinya 2 kan. Yang sila pertama 1, sila kedua 1. Oh ya.
Tanggal 10. 10. bulan Anak-anak, kalau sekarang kita belum maksimal nanti hasil rekamannya, Ibu minta tolong lagi besok kita Vkom lagi bisa? Bisa. Oke. Kamu Ada yang ikut Vkom ini pakai paket atau semua pakai WiFi? pakai paket. Siapa yang pakai Pakai paket. paket? Pakai WiFi. Oke. Yang pakai paket nanti coba iseng dicek karena yang Ibu pakai ini link Kementerian Pendidikan pakai Belajar ID namanya. Ibu harap tidak banyak menghabiskan paket anak-anak. Ya, biar kita bisa Vkom ya 1 jam sehari lah. Karena di kelas 6 susah sekali, Ibu cuman kasih tugas tuh anak-anak yang kasihan Ibu pikir. Jenuh. Ibu boleh video yang tadi diputar lagi? Video yang tadi mau diputar lagi? Iya. Gelombang kekerasan anti-kudeta militer terus memenuhi ruas-ruas jalan di Myanmar. Di kota Mandalay, mahasiswa, guru dan pegawai perbankan memprotes atas tewasnya 38 pengunjuk rasa dan tindakan kudeta militer Myanmar. Massa membangun barikade di sekitar lokasi mereka untuk menghalangi polisi yang berusaha melakukan penangkapan. Polisi kemudian menjauh dan aksi protes berakhir dengan damai. Protes anti-kudeta juga terjadi di Yangon, Myanmar pada Kamis waktu setempat. Massa anti-kudeta berkumpul di daerah San Chuang, Yangon. Meski di tengah kerasnya tekanan pasukan keamanan, massa anti-kudeta terus melancarkan aksi dengan menyerukan penolakan terhadap penggulingan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi oleh militer. Hari Rabu kemarin menjadi hari paling berdarah dalam unjuk rasa menentang kudeta militer di Myanmar sejak protes dilakukan awal Februari lalu. Hari Rabu kemarin tercatat ada 38 orang tewas. Utusan khusus PBB untuk Myanmar menyebut dari hasil analisis video, Nah, polisi sambil menggunakan mendengarkan peluru video, tajam saat menembaki Ibu pengunjuk rasa. pandu dengan sedikit. Today it was the bloodiest day since the coup happened on the 1st of February. We had today, only today, agak trouble 38 ya people suaranya. died. We Nah, have di now sini more maksudnya than over karena 50 negara people died Myanmar since the coup started. ada satu And presiden many yang are terpilih, wounded. I ya saw today namanya very Aung disturbing San Suu video Kyi. clips. Ada yang One setuju, ada that yang was tidak. Nah, a police dari sana beating a volunteer terjadilah medical kudeta, crew. terjadilah They pemberontakan, were not terjadilah armed. unjuk rasa. Another video Banyak clip korban yang showed a tewas, protester was taken away entah from itu police and they ditembak oleh shoot polisi, him from very near, ditarik oleh maybe only polisi, 1 meter. karena He mereka didn't dianggap resist melawan to his pemerintah. arrest, Nah, di and sini it tulis seems saja that he 2 died on the contoh street. sikap yang menurut kalian Tak hanya tidak masa perlu demonstran yang jadi ditiru. sasaran aksi kekerasan aparat keamanan Myanmar. Seorang jurnalis Associated Press jadi sasaran penangkapan polisi saat menjalankan tugas. Kecaman atas meningkatnya kekerasan di Myanmar juga datang dari regional Asia Tenggara. Sebagai sesama anggota ASEAN, Indonesia meminta Myanmar menghormati nilai-nilai demokrasi. Mengkhawatirkan karena meningkatnya jatuhnya korban warga sipil yang kehilangan nyawa dan mengalami luka-luka. Mengkhawatirkan karena masih terus terjadinya penangkapan terhadap warga sipil. Mengkhawatirkan karena situasi ini dapat mengancam keberlangsungan transisi demokrasi
dan mengkhawatirkan karena jika tidak segera diselesaikan dengan baik, maka akan dapat mengancam perdamaian dan keamanan kawasan. Hingga hari Kamis kemarin, PBB mencatat ada 54 pengunjuk rasa tewas dan lebih dari 1.700 pendemo ditangkap sejak kudeta militer 1 Februari lalu. Meski aparat keamanan di Myanmar bersikap keras, demonstran terus menyuarakan penolakan mereka terhadap kudeta militer. Mereka menuntut militer mengembalikan kekuasaan Di ke sini pemerintahan kan sipil. artinya banyak yang tidak setuju dengan peraturan pemerintah, menentang peraturan pemerintah, tidak banyak yang mengunjuk rasa sehingga terjadi banyak korban tewas. Terjadilah kudeta antara pemerintah atau aparat penegak hukum dengan masyarakat gitu. Nah, sekarang Ibu ingin tahu pendapat kalian. Di sini sebuah pendapat, tidak sebuah jawaban mutlak yang benar. Semua pendapat benar, tapi sesuai dengan apa yang disuruh pengerjaannya gitu. Nggak usah takut Bu, yang takut salah, nggak ada takut salah. Ya, di sini semua pendapat benar, semua orang bisa menyampaikan pendapatnya masing-masing. Oke, karena di layar Ibu yang paling pertama adalah Alit. Nah, di sini Ibu harapkan Alit bisa menjawab pertanyaan. 2 sikap yang tidak perlu dicontoh. Alit, mohon mute-nya ya. Kalau dari yang sikap tidak perlu dari tersebut dari sila pertama, yaitu tidak pernah bersyukur atas anugerah Tuhan karena tidak pernah kurs sama manusia. Bagus. Yang untuk sila keduanya, yang tidak perlu ditiru karena melakukan kekerasan dan saling berperang. Bagus sekali. Ternyata yang ingin Ibu dapatkan jawabannya yang seperti itu dah. Berarti anak-anak bisa mencerna video yang tadi. Bagus Alit. Oke, tepuk tangan dulu untuk Alit. Terima kasih Bu. Salut ya. Gimana tepuk salutnya, masih ingat? Dek Wibi, gimana tepuk salutnya Dek Wibi? Tepuk salut. Salut. Ya. Tepuk salut. Salut. Oke, lanjut. Yang kedua di sini Intan. Intan, silakan dibuka kameranya, dijawab pertanyaannya. Belum, Bu. Ya, itu aja dah. Oke, belum. Oke, silakan jawab dulu. Yang nomor 3 di sini adalah Mirah. Baca aja. Bener aku. Sikap yang tidak perlu dicontoh dari video tersebut dari sila pertama, menewaskan masyarakat sipil, menewaskan sama dengan membunuh. Membunuh tidak sesuai dengan ajaran agama dan bertentangan dengan sila pertama. Oke, bagus. Yang kedua, Mirah. Dari sila kedua, mengorbankan rakyat sipil sehingga banyak yang meninggal tidak sesuai dengan sila kedua karena itu tidak adil, seharusnya bisa diberikan hukuman bukan kematian. Bagus. Oke, sangat bagus. Oke, tepuk salut untuk Mira. Salut. Terus yang selanjutnya di sini Trisha. Silakan Trisha dibaca. Sikap yang tidak perlu dicontoh adalah sila ke-1, melakukan kudeta sehingga banyak orang yang tewas. Sikap yang kedua, tidak menuruti nasihat presiden. Ya. Tidak. Oke. Bagus, tepuk salut juga. Ya, tepuk salut. Terus yang ke berapa nih? 1, 2, 3, 4. Yang kelima di layar Ibu, yang kelima yaitu Nandira. Silahkan Nandira dibaca pekerjaannya. Nandira, mute-nya Nandira.
tidak bersyukur kepada Tuhan Ya. Yang kedua, dan tidak melakukan kekerasan kepada rakyat. iya. Ya di sini Nandira buatnya yang sudah pertama tidak bersyukur karena mereka selalu bentrok ya, tidak bersyukur. Yang kedua tidak apa tadi yang kedua Nandira? Dan tidak melakukan kekerasan kepada rakyat. Tidak melakukan kekerasan, maksudnya di sini aparat penegak hukum seharusnya tidak melakukan kekerasan sehingga tidak banyak yang tewas. Oke, terima kasih Nandira. Tepuk salut untuk Nandira. Terus yang ke 1 2 3 4 5, yang ke-6 di sini Wisma. Nah, Wisma silahkan dibaca pekerjaannya. Yang pertama, Hmm. Tuhan dengan manusia tidak berjalan sebagaimana mestinya kalau terus berdemo atau kudeta. Iya. Yang kedua? Kedua, tidak melakukan pembunuhan demonstran oleh monitor Myanmar. Bagus. Oke, salut untuk Wisma. Selanjutnya Dek Wibi. Dek Wibi, mute-nya Dek Sikap-sikap Wibi. yang tidak perlu dicontoh pada dari Ntar sila dulu Dek Wibi. ke-1. Dek Wibi ini hidupin kamera apa enggak, Dek? Kok nggak kelihatan gambarnya? Nomor apa? Kameranya Dek Wibi. Udah. Oke deh, lanjut. Lanjut deh. Dari situ terbunuhnya 3 orang pada hari tersebut. Ya, lanjut. Yang pertama apa tadi? Terbunuhnya 38 orang pada hari tersebut. Ya, terbunuhnya 38 orang berarti dia tidak bersyukur seperti yang bilang tadi bahwa kita hidup ini harus selalu bersyukur, tidak boleh menyia-nyiakan nyawa seseorang. Ya, yang kedua Dewi B. Yang kedua, penindasan kepada warga sipil. Oke, penindasan kepada warga sipil. Tepuk salut, coba semua begini di kamera. Ibu mau ngambil dokumentasi. Oke, terima kasih. Terus setelah Wibi di sini ada Intan. Sudah siap Intan? Sudah siap. Oke, silahkan dihidupkan mute-nya. Jawaban nomor 1. Kita harus bersyukur dengan apa yang terjadi. Oke, selalu bersyukur. Yang kedua. Kita tidak boleh membunuh atau melukai sesama rakyat sipil. Iya, bagus. Sudah, salut juga. Yang belum Yudis, sudah Yudis? Di Sudah, sini Yudis sama Today itu namanya Yudis, kadang-kadang yang keluarnya Today. Gambarnya. Oke, Yudis silahkan dibaca jawabannya. Hal yang tidak pantas ditiru dari kudeta berdasarkan sila ke-1 yaitu melakukan pembunuhan sesama manusia yang sama itu dilarang oleh agama. Terus, yang kedua. Sila kedua yaitu melakukan kekerasan sesama manusia. Oke, bagus. Salut untuk Yudis. Terus, today. Hari ini. Gitu tuh deh ya? Iya. Tadi pagi Ibu pendataan nomor telepon itu Ibu lihat di WA group today siapa nama aslinya Ibu lupa, baru Ibu ingat namanya Bastiana. Oke, silakan tuh deh jawabannya. Yang sila pertama, demo anti kudeta memakan banyak korban. Lanjut, nomor 2. Yang sila kedua, aparat penegak hukum melakukan kekerasan kepada rakyatnya. Oke, terima kasih jawabannya, sudah sangat salut. Sudah semua dapat? Ada yang belum? Sudah. Udah. Oh, kita belajar segitu aja rasanya. Sudah perlu narik napas panjang.
Anak-anak biasanya kalau bosen, jenuh, marah, kesel, pasti pernah begini. Pernah nggak gitu? Rasanya setelah tarik napas itu lebih lega kan? Nah, sekarang Ibu kasih anak-anak sebuah video tentang teknik stop namanya. Apa ya? Cara menarik napas, menahan dan melegakan semua otot-otot yang tegang. Nah, coba sekarang Ibu share videonya, yang video itu seperti di apa ya? Seperti di WA yang pernah dulu Ibu kasih di WA. Nggak pernah. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda Bisa lakukan. terdengar? Bisa. Lalu ambillah posisi yang sambil nyaman, mendengarkan, baik sambil saat duduk mencoba. ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu, Semua kiri dan menghidupkan kamera kanan. ya, karena aktivitas yang sekarang Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk. Napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh. Mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang napas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda
dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Oke, sekarang Ibu tanyakan gimana nih perasaannya nah itu tadi namanya teknik stop. Teknik stop yang dilakukan berulang selama 3 kali. Hirup napas, hirup udara segar lewat hidung, tahan napas, tuh deh kok nelik jadinya. Tahan napasnya, nanti keluarkan lagi lewat hidung. Lagi diulang, ya minimal lah kalian bisa lakukan sampai rasanya tubuh-tubuh yang kaku, otot-otot yang kaku, semua terasa lebih rileks, lebih nyaman. Ya, nah itu dilakukan biasanya apabila anak-anak merasa tegang, capek, jenuh, bosan, apalagi galau, gabut katanya gabut. Nah, itu bisa dilakukan teknik yang seperti tadi. Tapi setelah Ibu mempraktekkan teknik ini, Ibu merasakan kalau Ibu dulu-dulu dari kecil ya, kalau Ibu punya suatu masalah atau memang Ibu punya suatu yang membuat Ibu stres, bingung, dan pusing, pasti Ibu sering seperti ini. Tarik napas. Pernah nggak begitu? Habis dimarah sama ibunya misalnya Alit mandi dulu petang sen kayak tensi gitu tahan. Nah, tanpa tidak sengaja kita sudah pernah mempraktekkannya sehari-hari, tapi dalam jangka waktu yang cepat, tidak begitu rileks gitu ya. Nah, teknik ini nanti kita selipkan di setiap kita meet. Bagaimana sih rasanya setelah melakukan hal-hal yang seperti ini, melakukan tarik nafas, tahan nafas, hembuskan. Karena kenapa Ibu cobakan ini di kelas 6? Karena Ibu pikir di kelas 6 sudah mulai masa menginjak remaja, sudah mulai merasakan rasa bosen, jenuh, ego sudah mulai timbul. Ya, rasanya kok ada nggak yang sudah merasakan yang mau kena kene tapi ongkona ketu males dadena, bosen dadena. Saya sudah punya kesukaan begini, ngapain saya disuruh begitu? Ada yang sudah merasakan rasa-rasa emosi seperti itu? Ada? Nah, berarti kalau ya Wibi sudah raise hand bagus. Berarti di sana kalian sudah memasuki, ya Alit juga sudah. Kalian sudah, Intan lagi. Nah, di sana kalian artinya sudah memasuki masa remaja, sudah ya Wisma juga. Dwi juga. Nah, biasanya pengalaman Ibu, Bastiana juga dia dada-dada tuh resennya. Di kelas 6 kalian sudah mulai mengalami atau mulai menginjak masa remaja, mulai menginjak pencarian jati diri. Kadang-kadang disuruh apa sama ibunya, ini. Aduh, kok kene kon, padahal yang demennya kene. Ya, karena kalian sudah mulai menunjukkan ini loh saya, ini loh yang saya suka. Nah, biar tidak terus timpang, biar tidak terus merasa beda pendapat, itu bisa disampaikan. Biasanya anak-anak untuk menyampaikan hal yang disuka itu kadang-kadang dengan cara marah-marah. Yang mau kena kene, ujang yang sing bang. Nah, ada yang seperti itu? Kalau misalnya ada masih mau kena menyampaikan dan bareng orang kan, mak yang mau kena kene, ujang kene. Nah, sebaiknya sebelum memulai pembicaraan tarik nafas dulu.
biar emosi tenang, kepala dingin, hati dipenuhi dengan jantung-jantung yang banyak, baru ngomong. Mak, yang mekenah main game 1 hari, doyang gul-gule, pangreng yang meneh. Ya kan? Mama, jangan saya diganggu main game. Nanti rank saya sudah naik, jadi rank saya turun. Pernah ada yang bilang seperti itu? Gak punya game, Bu. Gak punya game. Siapa tuh gak punya game? Keren sekali. yang tidak punya game atau yang tidak punya TikTok, kayaknya TikTok semua punya. Ya, biasanya kalau kita berhadapan langsung, kalau kita di kelas langsung, Ibu senangnya tuh sama anak-anak saling curhat, saling mengeluarkan isi hati, saling mengeluarkan unek-unek. Ya, di sekolah tuh biasanya seperti itu. Tapi kalau kita di nge-zoom mengeluarkan unek-unek semua, nanti kuotanya terkuras untuk mengeluarkan unek-unek saja. Nanti Ibu kasihkan anak-anak link jam, bukan jam, Padlet. Nah, Ibu nanti kasihkan link Padlet ke anak-anak. Nah, di sana anak-anak bisa mengungkapkan rasa terima kasih bahwa di negara kita tidak pernah ada kudeta. Pernah nggak di negara kita sampai tewas berpuluh-puluh orang karena Jokowi jadi presiden? Nah, pernah nggak di negara kita tewas banyak orang? Yang semasa kamu lihat, kalau sebelum yang kamu lihat, pernah banyak kejadian yang seperti itu di zaman Ibu, sampai bakar ban, bakar rumah, bakar toko, karena banyak masyarakat sipil yang tidak sepaham dengan pemerintah. Tapi di masa anak-anak, di tahun kelahiran anak-anak, sudah tidak ada yang seperti itu. Nanti Ibu kirimkan link Padlet, silahkan jawab di sana. Ibu coba kirimkan di gini ya, di chat ya. Nanti anak-anak di kolom seperti tadi tuh coba dibuka. Entar dulu, Ibu cari dulu linknya ya. Ntar dulu ya, sabar ya, Ibu masih cari linknya. Nanti anak-anak nah ini ada link Padlet. Copy paste. Nggak bisa, bukan dikirim ke kene. Ini sabun ngirim ke mana? Enggak, aduh dia. Atau link nggak bisa di copy paste ini. Coba link Padlet. Gimana ya kalau Ibu kirim link Padletnya Teruskan pesan. di apa namanya? Ibu kirimkan link Padletnya di grup ya. Di WA, Bu. Ya, di grup WA. Nanti setelah Pikom bisa dijawab tentang Padlet yang di situ. Nah, ntar dulu, Padlet itu isinya, maksudnya Ibu kenapa suruh buka sekarang, maunya biar anak-anak bisa nanti cara mengisinya gampang aja sih, cuman ngetik aja langsung di sana, tapi ingat isi nama dan nomor absen ya, jangan langsung ketik pendapatnya, Bu, pendapat saya begini, diketik tapi nggak isi nama, Ibu nggak bisa masukkan nilai, nanti isi dulu nama, misalnya siapa, isi nama Yudhistirawan Bagus Genjing gitu, isi boleh. Nomor absennya berapa? Karena Ibu belum punya nomor daftar kelas kalian. Nomor absen 1 siapa? 2, 3, 4 Ibu nggak tahu siapa. Nah, nanti isi di sana nama, terus nomor absen, terus jawabannya. Kelas. Ya. Bikin apa, Bu? Padlet nanti buka di apa dan itu di buka di WA. Ntar dulu di sini Ibu coba kirimkan link, nggak bisa masuk yang di Padlet di sana, cuman
Oh, ada contoh, Ibu pakai namanya Trisya di sana, contoh. Tapi nanti Trisya buat lagi, ini cuma contoh saja. Di sana sudah ada pertanyaan, silahkan nanti anak-anak jawab. Bagaimana sih ucapan terima kasih, kepada siapa kalian berterima kasih bahwa di negara ini, di negara kita ini, di negara kita Indonesia ini tetap aman dan suasana masih kondusif, tidak terjadi perselisihan yang sampai menewaskan banyak orang. Ya, nah sudah tidak terasa ini waktu sudah 1 jam berlalu. Ibu kasihan sama kuota anak-anak nanti terkuras banyak. Ibu masih punya banyak yang lain, ada kuisis, ada Jamboard, banyak yang lain lagi. Bisa anak-anak pelajari nanti. Coba ya lah ibu copy paste lagi sekali Padletnya, siapa tahu bisa, biar bisa anak-anak buka. Aduh kok nggak bisa ya? Salin, tar. Padlet. Adiknya lemiknya. Bisa jangan ngomong. Kedengeran sama teman-temannya tuh bisa komplain. Nah, ini udah Ibu ketemu. Silahkan buka di chat. Ibu kirim di chat link Padletnya. Nah, di sana itu namanya Padlet. Nanti kalau kalian bisa buka, langsung ada keluar seperti papan tulis virtual. Nah, di sana ada papan tulis virtual. Nah, di sana ada contoh itu Trisya Anjani, tapi Trisya nanti harus buat lagi ya. Nah, di sana anak-anak tulis dulu nama, nomor absen, dan ada pertanyaan yang di sana, ucapan terima kasih. Kalian nanti tulis jawabannya di situ. Ya, itu sebagai tugas pertama yang Ibu nanti cari cari nilainya sama keaktifan kalian yang sudah Ibu rekam di Gmeet. Udah. Iya. Maaf ya, Ada yang di WA tadi ya. Sama yang di WA sama yang di chat di Gmeet sama, link yang sama. Ya, maaf agak trouble suaranya ngung gitu, nging gitu karena Trisya di sebelah Ibu. Jadi agak trouble suaranya. Ya. Bisa dibuka linknya? Bisa. Oke. Nanti setelah ini kita cukupkan, Gmeet-nya kita cukupkan, nanti anak-anak silahkan diisi link Padlet-nya, ya. Isi jawabannya. Mira udah keluar. Ya, Mira sudah keluar, mungkin sudah kuotanya mungkin kasihan ini. Yudis gimana? Masih bertahan ini? Oke, besok kita lanjutkan lagi karena sudah hampir 1 jam kita di Gmeet ini. Besok Ibu kasih lagi Vkom. Ibu harapkan semua bisa bergabung lagi. Kita sepakati dulu, besok kita mulainya jam berapa? Jam kayak sekarang jam 4. Ya, karena pagi itu Ibu nggak bisa di kampus susah sekali sinyalnya ya. Jam 5 pagi belum bangun, Bu. Ya, pagi takutnya belum bangun. Besok kita mulai lagi jam 4. Ya, anak-anak persiapkan diri pakai biar nggak banyak nanya lagi, Bu, pakai baju apa? Nanti saya dikepang berapa ya? Terserah mau dikepang 10, kepang 11, Ibu bebas. Yang penting anak-anak cantik dan ganteng. Ya, silahkan besok kita Gmeet lagi jam 4. Dengan tugas hari ini di Padlet itu, silahkan dijawab Padletnya. Semoga besok kita selalu dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti Gmeet dengan baik. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa kembali. Silakan dipimpin doanya. Siapa yang mau pimpin?
Yudis katanya mau pimpin. Oke, silakan Yudis, pimpin doanya. Gimana, Bu? Oh, gimana, Bu? Tadi raise hand, Ibu kira Yudis yang pimpin. Nah, apa ya? Doa sebagai penutup, ucapan terima kasih kepada Tuhan bahwa belajar kita sudah sukses dan lancar. Itu Yudis. Soal kita sudah belajar dengan lancar. Ya, berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Bagus, doa selesai. Nah, di sini Ibu harapkan anak-anak yang lain harus siap kapan ditunjuk untuk memimpin doa. Ya, terima kasih partisipasi kalian bahwa apa ya sudah sangat